Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi asari wa khususiyatihi fi dharain amin. Ila an qala wa amma nuzul Isa alaihi salam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj fa fi sahih Muslimin anin Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala halaman 38 masih melanjutkan tentang tanda-tanda kiamat kubro. Ada 10, yang selanjutnya adalah pembahasan tentang turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ki Hasyim Asy'ari mengurai tentang 10 tanda-tanda kiamat, 10 tanda kiamat kubro ini maksudnya agar supaya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada pemahaman yang sama bahwa beberapa penjelasan yang gaib, karena salah satu unsur iman kita itu di dalam Al-Quran dikatakan wa yu'minuna bil ghaib, yu'minuna bil ghaib, iman dengan hal-hal yang gaib, yang itu dijelaskan oleh Al-Quran dan oleh Nabi. Kadang akal kita tidak menjangkau, maka harus mendengar langsung uraian tentang aswatus sa'ah yang merupakan salah satu hal-hal yang gaib dari Rasulullah, agar supaya tidak salah paham. Wa amma nuzul Isa alaihissalam, adapun turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, fa fi sahih Muslimin, maka disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, anin Nuwas bin Sam'an, dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah, menjelaskan siapa Rasulullah, ad-dajjalah, kepada Dajjal, data ghadatin, pada suatu pagi. Suatu pagi Rasulullah menjelaskan Dajjal di hadapan para sahabat. Anehnya fahaffadha fihi wa rafa'ah, maka melirihkan siapa Nabi, tak menyaring ke suara, melirihkan Nabi fihi, di dalam penjelasan Dajjal ini, wa rafa'a, dan menyaringkan Nabi, hatta donanna, sehingga menyangka kami, kata para sahabat, hu, kepada Dajjal, fi ta'ifatin nahli, berada di sekumpulan pohon kurma. Falamma ruhna ilaihi, maka ketika kami pergi menemui Rasul, arafa dzalika fina, maka mengenal, arafa, maka mengetahui siapa Nabi, dzalika, kepada itu, al-khafdu war-raf'u, melirihkan dan menyaringkan itu, fina, di antara kita. Jadi Nabi seakan belum begitu menyadari bahwa ketika menjelaskan Dajjal, Nabi ini kadang nyaring, kadang tidak, sampai kami kemudian mendekat kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma sya'nukum, ialah apa, sya'nukum, adapun keadaan kalian, berapa, ada apa, ma sya'nukum. Qulna, kami menjawab, kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dzakartal dajjal data ghadatin, engkau pernah menceritakan Dajjal suatu pagi. Fahafatta fihi wa rafa'ta, fahafatta fihi wa rafa'ta hatta dhananna fi ta'ifatin nakhli,
maka engkau melirihkan di dalam penjelasan Dajjal itu dan engkau meninggikan suara hatta dhananna sehingga menduga kami kepada Dajjal fi ta'ifatin nahli berada di sekumpulan kayu, sekumpulan pohon kurma. Faqala maka menjawab Nabi, ghairud Dajjal akhwafani alaikum, adapun selain Dajjal akhwafuni, ghairud Dajjali adapun selain Dajjal akhwafu ialah lebih menakutkan ni bagiku alaikum terhadap kalian. Kata Nabi, kamu kok sangat ketakutan? Ada yang lebih menakutkan selain Dajjal. Kalau di dalam hadis yang lain, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum min ummati. Sahabat bertanya, siapa yang lebih menakutkan dibandingkan Dajjal terhadap kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, a'immatul mudillin, para imam-imam yang menyesatkan, para pemimpin yang menyesatkan rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, atau para ulama yang menyesatkan pemahaman umatnya. Sempat kita berikan komentar ketika ada beberapa hal yang kemarin masyarakat umat tak salah, rakyat tak salah, saya salah panutannya. Karena umat itu sangat sederhana berfikirnya, mikir lagi capi cuman masalah belanjaan mahal nih kan. Tapi ketika misalnya dikipas-kipasin nih kan, umat bisa tak berpikir rasional. Ini kata Nabi, ghairud Dajjal akhwafuni alaikum, selain Dajjal lebih saya takutkan kepadamu dibandingkan Dajjal itu sendiri. Siapa ya Rasulullah? Al-a'immatul mudillin. Maka Imam Ghazali dalam Ihya menyebut ulama itu ada ulama usu', kriterianya sekitar 11 macam ulama, tetapi bisa menjadi fitnah, disebut ulama usu'. Kebalikannya ulama ul akhir. Kata Nabi, tidak usah terlalu takut, yang selain Dajjal lebih menakutkan kepadaku untuk kalian. Kenapa? Karena begini kata Nabi, yakhruju, jika keluar Dajjal itu, wa ana fikum, sementara adapun aku fikum ialah di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu, maka adapun saya hajijuhu ialah orang yang akan meladeni, yang akan berargumentasi kepada Dajjal dunakum, tanpa kalian. Karena kalau saya masih hidup, Dajjal keluar, saya yang akan menghadapi, saya yang akan jadi pembela. Wa yakhruju walastu fikum, dan jika keluar Dajjal walastu fikum, sementara tidak ada siapa aku fikum di tengah-tengah kalian. Kalau saya sudah nanti meninggalkan kalian lalu Dajjal keluar, fa imruun hajiju nafsi, fa imruun maka adapun setiap orang, fa imruun maka adapun setiap orang hajiju nafsihi ialah pembela dirinya masing-masing. Kalau sudah saya tidak ada, ya kalian lawan sendiri-sendiri, siapkan iman yang mantap. Tetapi wallahu khalifati ala kulli muslimin, adapun Allah ialah khalifahku, penggantiku, ala kulli muslimin, untuk setiap orang Islam. Kalau saya meskipun tidak ada, kalian menjadi pembela masing-masing, tapi jangan khawatir, kepada Allah masih ada Allah. Dajjal itu kata Nabi, innahu syabun, sesungguhnya Dajjal itu syabun adalah seorang lelaki pemuda, seorang pemuda, kutotun yang keriting rambutnya. Ciri-cirinya keriting. Ini kita tidak bisa menalar karena memang Nabi yang paham. Ini namanya, saya sudah periksa tadi, ini hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, juga ada dalam Sahih Bukhari, dalam Musnad bil Hambal juga ada. Jadi ini hadisnya sahih. Kemarin ketika kita bahas tentang Dajjal kan banyak penafsiran kata ulama, tapi Qasim Asy'ari mengatakan pendapat yang hak adalah ya Dajjal kayak gitu, sosok yang bisa membuat kemarau, bisa membuat subur, yang ikut akan diberikan iming-iming. Itu
sah adanya di dalam kitab-kitab sahih. Meskipun sebagian ulama menjelaskan itu metaforis. Dajjal adalah simbol angkara murka para pemimpin dunia dengan kekuasaan. Bisa Israel, Dajjal itu yang memporak-porandakan sistem politik dunia misalnya. Tapi ini tidak. Ahlus sunnah wal jamaah itu sosok. Begitu juga ini. Dajjal itu adalah seorang laki-laki kutotun yang keriting rambut. Ainuhu, adapun bentuk matanya. Ainabatun adalah sebiji anggur. Ainabun anggur, kalau inabatun satu butir anggur. Tafiyatun yang menonjol. Ka'anni, seakan-akan aku, kata Nabi, usyabbihuhu, menyerupakan aku kepada Dajjal, bi Abdul Uzza bin Ibni Qatan, seperti Abdul Uzza bin Qatan. Mungkin ada seorang waktu itu namanya Abdul Uzza bin Qatan, matanya ini bundar tapi menonjol keluar. Kan kadang bentuk mata macam-macam. Mu'dul keluar. Dan hanya satu nanti itu. Satunya picak. Faman adrakahu, maka barang siapa yang menemui kepada Dajjal minkum dari kalian, falyaqra, maka hendaklah membaca siapa man alaihi, untuk membinasakan Dajjal ini, membaca Fawatiha suratil Kahfi, kepada pembukaan surah Al-Kahfi. Terutama kalau hari Jumat, karena ada riwayat mengatakan Jumat akan terjadi, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jumat yang mana wallahu a'lam. Ada riwayat yang menyatakan. Innahu, sesungguhnya Dajjal kharijun ialah keluar, khullatan, di sebuah tempat. Khullah bisa maknanya jalan tembus, khullah. Baina Syam wal Iraqi, antara Syam dan Irak. Nanti munculnya di antara Syam. Syam ini Suriah kalau sekarang. Suriah, Yordania itu negeri Syam namanya kalau dulu. Kebalikannya Syam biasanya Yaman. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i. Nabi dan para sahabat punya kebiasaan, termasuk orang Arab, untuk melakukan rihlah, perjalanan perniagaan di musim dingin dan musim panas, yakni ke Syam dan ke Yaman. Suriah masuk, Yordania masuk, Syam. Irak, ya di Irak. Nanti munculnya di antara itu Syam dan Irak, kata Nabi. Fa'asa yaminan wa asa shimalan, maka akan merusak. Asa merusak apa Dajjal, yaminan di sebelah kanan, wa asa shimalan dan juga merusak ke sebelah kiri. Kanan kiri yang dilewatinya akan dihancurkan. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, kata Nabi, fasbutu, maka tetap kokohlah engkau memegang agama Allah, karena waktu itu fitnah akan terjadi. Qulna, kami bertanya, kata sahabat, ya Rasulullah, wa ma lubsuhu fil ardi, wa ma ialah berapa, lubsuhu adapun diamnya Dajjal, fil ardi di muka bumi, berapa hari nanti itu kejadian munculnya Dajjal itu. Qala, Nabi menjawab, arba'una yauman, selama 40 hari. Sama kemarin juga munculnya asap juga selama 40 hari. Yaumun kasanatin, adapun satu hari kasanatin ialah seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajum'atin, satu hari seperti seminggu. Jadi berbeda-beda. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan adapun sisa dari hari-hari Dajjal itu ka ayyamikum, ialah seperti hari-hari kalian sekarang. Cuman ada yang setahun, sebulan, seminggu,
Sisanya seperti hari-hari yang kita lalui. Beda dengan kiamat, hari-hari di neraka dalam Quran ka alfasanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam sehari. Bahkan ada yang menyebutkan arba'ina alfasanatin, 40.000 tahun. Kulna, kami berkata, kata sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin, maka adapun hari alladzi kasanatin yang seperti 1 tahun itu, atakfina fihi sholatu yaumin, apakah cukup, atakfina apakah cukupna kepada kita, fihi pada yaum, sholatu yaumin apa sholat sehari. Kalau ada 1 hari di antara 40 hari itu seperti setahun, apakah kami cukup sholat sekali saja? Qala, menjawab Nabi, la, tidak, tetapi ikdiru lahu qadrahu, perkirakan, ikdiru perkirakan oleh kalian, lahu untuk yaum, qadrahu akan ukurannya, ya rakaat hibi dah, kata Nabi. Kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi, ma ialah bagaimana isra'uhu adapun kecepatannya Dajjal, fil ardi di muka bumi, seperti apa kecepatan perjalanannya. Kalau jalan seperti apa kecepatannya? Tadi lamanya 40 hari. Qala, Nabi menjawab, kal ghaisi, seperti hujan, seperti awan, ya bisa juga awan, mana awan atau hujan. Istadbarat hurrihu, yang meniup hu kepada ghais, arrihu apa angin, laksana awan atau hujan yang ditiup angin, cepat berarti. Kemarin ada penjelasan ketika Dajjal itu nanti akan muncul, maka tidak ada bisa yang menghindarkan diri. Pilihannya hanya 2, tetap kokoh memegang keyakinan meskipun nanti disiksa dan seterusnya, atau ikut kepada kehendaknya Dajjal tetapi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena mau melari tidak bisa, kecepatannya seperti hujan yang ditiup oleh angin. Nah, fayati alal qaumi, maka Dajjal datang menemui sekelompok orang. Fayad'uhum, maka mengajak Dajjal hum kepada kaum. Fayu'minuna bihi, maka percaya beriman siapa kaum bihi kepada Dajjal. Wa yastajibuna lahu, dan menuruti siapa kaum lahu kepada Dajjal. Diajak beriman kepada Dajjal, ikut beriman. Faya'muru, maka memerintahkan Dajjal as-sama'a kepada langit, fatumtiru, maka hujan, apa langit. Wal arda, dan memerintahkan kepada bumi, fatumbitu, maka menumbuhkan apa bumi. Fataruhu alaihim sarihatuhum. Jadi ketika sudah umat ini iman kepada Dajjal mengeluarkan kehebatannya dikeluarkan, memerintahkan langit hujan. Dalam riwayat lain pakai kun fayakun juga, hujan. Kalau dipikir-pikir, yang mentakwil bahwa itu adalah negara-negara adidaya yang berbuat sewenang-wenang kepada negara-negara Islam, ada benarnya juga. Kan ekonomi, politik, segala macam kan tergantung mereka menakarnya. Mohon ikut, beri fasilitas, kalau tidak. Merintahkan kepada langit, maka hujanlah hujan. Wal ardah, dan merintahkan kepada bumi, fatumbitu, ambata yumbitu, menumbuhkan apa bumi. Nah, setelah langit hujan, bumi menumbuhkan subur, fataruhu alaihim sarihatuhum. Fataruhu, maka pulang, alaihim menuju kaum,
sarihatuhum apa binatang ternak mereka. Maka pulanglah kepada kaum apa binatang ternak mereka atwalama kanat dzarron. Itu iya-nya iya tanpa titik, artinya alif lam layyinah. Atwalama paling panjangnya sesuatu, paling tingginya sesuatu, kanat yang ada apa sarihah. Apanya? Darron, gemuknya. Jadi waktu itu binatang ternaknya itu gemuk banget. Wa asbawahu daruan, dan paling penuhnya sesuatu daruan, kantong susunya. Jadi badannya gemuk, kantong susunya penuh berisi. Karena tadi Dajjal oleh Allah diberikan kekuasaan apapun. Wa amaddahu, dan paling jauhnya sesuatu khawasirah, lambungnya. Jadi lambung ke lambung ini jauh, maksudnya ya gemuk besar gitu. Summa ya'til qaumu, kemudian selanjutnya datang apa Dajjal al-qaumah, menemui sekelompok orang, fayarudduna, maka menolak siapa kaum alaihi kepada Dajjal, qaulahu akan ucapannya. Lalu Dajjal datang pula ke sekelompok orang, mengajak supaya beriman kepada dirinya yang mengaku Tuhan. Tetapi sekelompok kaum ini menolak. Karena menolak, fayansarifu, maka pergi siapa Dajjal, anhum, meninggalkan kaum. Ketika ditinggalkan oleh Dajjal, kaum itu fayusbihuna mumlihin. Fayusbihuna, maka jadilah siapa mereka kaum, mumlihina ialah mengalami paceklik, mengalami ya paceklik, laib bahasa Madura maksudnya, mengalami paceklik. Maka jadilah mereka mumlihin, ialah mengalami paceklik. Laisa, tidak ada, biaidihim, ialah di tangan-tangan mereka, syai'un, apa sesuatu, min amwalihim, dari hartanya kaum. Wa yamuru, dan lewat siapa Dajjal, bil khirbati, di tanah yang gersang, di bumi yang gersang. Fayaqulu, maka berkata siapa Dajjal laha kepada khirbah, tanah yang gersang itu, akhriji kunuzaki, akhriji kunuzaki, keluarkan olehmu wahai bumi yang gersang, kunuzaki, akan sumber dayamu, apa, kekayaanmu. Tanah ini kan memiliki sumber daya, namanya SDA, sumber daya alam. Bisa menumbuhkan, bisa mengandung minyak, mengandung tambang dan lain sebagainya. Ada tanah gersang, lalu dibilang, ayo keluarkan segala kandunganmu yang ada di dalam kekayaan itu. Fatatba'uhu kunuzuha, maka mengikuti kepada fatatba'uhu, maka mengikuti kepada Dajjal, kunuzuha, apa kekayaan alam itu. Kaya asabin nahli, seperti sekawanan lebah, sekumpulan lebah. Ketika dibilang begitu, langsung tumbuh, langsung keluar segala macam kekayaan yang ada di dalamnya. Jadi Tuhan saat itu Dajjal. Summa yad'u, kemudian memanggil siapa Dajjal, rajulan, kepada seorang laki-laki, mumtalian syababan, yang penuh siapa rajul, apanya, syababan, mudanya, yang penuh dengan usia muda. Maksudnya memanggil seorang laki-laki yang masih muda, yang muda belia. Fayadribuhu bisaif, maka memukul siapa Dajjalhu kepada rajul, bisaifi, dengan pedang. Fayaqta'uhu, maka memotong siapa Dajjalhu kepada syabab, memotong jaselata ini akan dua potongan.
Ada seorang laki-laki dipanggil, kemudian dipenggal, dipotong menjadi dua. Ramyatal ghardi, sejauh sejarak lemparan panah. Ramyatal ghardi, sejauh lemparan panah. Jadi dipotong jadi dua, kemudian yang satunya diletakkan di sini misalnya, yang satunya di pom sana itu. Jadi kalau kita melempar anak panah kan sekitar setengah kilo, dipisah jadi dua. Dan ini masih muda. Sumayat'uhu, kemudian memanggil siapa dajjalhu kepada rajul yang sudah terbunuh dan dipenggal tadi itu. Fayuqbilu, maka datang siapa rajul, aqbala yuqbilu, datang menghadap siapa rajul, wa yatahallaluh, dan bersinar wajhuhu, apa wajahnya. Jadi datang dengan wajah yang terlihat bersinar, maksudnya sehat ini. Wa yadhaku, dan bahkan tertawa. Artinya Dajjal bisa menghidupkan yang sudah mati. Nah, fabainama huwa kadzalik, maka manakala huwa, adapun Dajjal, kadzalika ialah seperti itu, ketika sedang mendemonstrasikan kehebatannya, memenggal orang dan hidup lagi. Idh ba'asallahul masih ibn Maryam alaihissalam, tiba-tiba Allah membangkitkan Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam alaihissalam. Sudah habis masanya, sudah. Dajjal memberikan fitnah kepada umat. Beriman yang beriman, maka dan kafir yang ditakdir kafir oleh Allah. Fayanzilu indal manaratil bayda, dan turunlah Nabiullah Isa al-Masih indal manaratil baydai, di sebuah menara yang berwarna putih. Di mana itu? Syirqai Dimisqa, di arah timur Damaskus. Lagi-lagi Damaskus ini Suriah, ibu kota Suriah Damaskus. Ada yang membaca Dimasqa, ada yang baca Damsyik, Dimisqa. Baina mahrudataini, di antara berpakaian apa? Mahrudataini, dua pakaian, dua rangkap baju. Jadi bajunya itu rangkap. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Isa alaihissalam sampai saat ini memang tidak wafat. Dan dalam hadis sahih, ketika cerita tentang Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Isa pada langit yang kedua. Nabi Adam langit pertama, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Idris, sampai langit ketujuh semuanya ada penjaganya, ada penghuninya. Dan Nabi Isa ada pada langit yang kedua. Nanti akan turun untuk membunuh Dajjal yang menjadi fitnah bagi manusia. Di mana turunnya dalam hadis sahih ini, di menara berwarna putih yang ada di Damaskus, dengan pakaian mahrudataini, baju rangkap dua. Wadi'an kaffaihi, hale meletakkan akan kedua telapak tangannya, ala ajnihati malakaini, di atas sayap-sayap dua malaikat. Jadi turun mengendarai malaikat. Idza ta'to'a yuta'tiu, apabila menundukkan Nabiullah Isa ra'sahu, akan kepalanya, qatara. Qatara ini maknanya menetes. Apa yang dimaksud menetes? Kalau dalam tafsirnya, syarahnya, menetes mutiara. Benih menetes jail, perlu menetes mutiara yang itu dari keringatnya. Jadi beliau berkeringat, keringatnya menetes mutiara. Bedekia senunduk, kepala menetes. Wa idza rafa'ahu tahaddara, dan apabila mengangkat Nabiullah Isa alaihissalam akan kepalanya, tahaddara, maka runtuh, berjatuhan, tahaddara berjatuhan, minhu dari Isa, Nabiullah Isa,
Jumanun apa tetesan kallu'lu'i seperti mutiara. Jadi ketika menunduk mengangkat bertetesan mutiara-mutiara. Keringatnya laksana mutiara. Fala yahullu likafirin yajidu riha nafasihi illa mata. Fala yahullu, maka tidak menempati, halla yahullu, tidak bertemu, lika siapa Nabi Isa, tidak bertemu Nabi Isa likafirin kepada seorang yang kafir, yajidu yang mencium siapa kafir riha nafasihi kepada bau nafasnya. Tidak bertemu Nabi Isa kepada orang kafir yang orang kafir itu mencium bau nafasnya. Nafasihi itu fa-nya pakai fathah. Kalau tanpa fathah berarti jiwa atau tapi kalau nafas, ya nafas. Illa mata, kecuali mati. Jadi kalau berpapasan dengan Nabi Isa dan itu orang kafir, nyium bau beliau itu langsung mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Dan nafasnya Nabi Isa ini ialah berakhir sampai, maksudnya haitsu yantahi, di mana sampai, tarfuhu apa pandangan matanya, di mana pandangan mata Nabiullah Nabi Isa alaihissalam jatuh, di situ juga nafasnya akan tercium. Maka saat itu pembersihan hanya ada orang Islam nanti yang akan tersisa. Orang kafir mati semua itu, termasuk tadi yang percaya kepada Dajjal. Bahkan katanya ulama sampai sekarang bentuk bangunan makbarahnya Nabi, makbarahnya Nabi itu antara Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq itu jauh, agak jauh, masih muat satu orang. Kemudian Abu Bakar agak ke bawah sedikit, ada di bahu Nabi. Kemudian Sayyidina Umar di bahunya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Utsman juga terus, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak ada di sana. Sayyidina Ali wafat di Kufah dalam sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang asalnya pendukung setia Nabi, tapi setia Sayyidina Ali, tapi kemudian mental cek sarana sampai matiin. Asal pendukung setianya Khawarij yang berpisah mengambil jalan lain, tapi ada yang tetap setia mendukung tapi berlebihan, namanya Syiah. Kedua-duanya tidak bagus, baik Khawarij maupun Syiah. Satunya ekstrim kanan, satunya ekstrim kiri. Di tengah-tengahnya muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Min baini farsin wa labanin, min baini farsin wa damin, labanan khalisan lisyaribin. Antara darah dan kotoran muncul laban, susu, sa'ian lisyaribin, yang menyegarkan bagi orang yang minum. Ini dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Jadi darah itu Khawarij, kotoran itu adalah Syiah, di tengahnya muncul laban. Laban bahasa Arab, bukan laban bahasa Madura. Ini agak sedikit lama Kak. Selesaikan mungkin kalau nutut nanti. Kalau tidak nutut tidak usah. Biar segera selesai. Ini tinggal tanda-tanda kiamat yang ke-9 ini. Munculnya Nabi Isa. Terakhir nanti api. Jadi beliau ini punya nafas yang bisa dicium sepanjang pandangan beliau, dan itu menyebabkan orang kafir mati semua. Fayatlubuhu. Nah, kembali tadi, kenapa kok ada jarak antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar? Nah, nanti ketika Nabi Isa turun dan akan melanjutkan memperbaiki kembali syariatnya Nabi Muhammad yang sudah diporak-porandakan oleh Dajjal itu, Nabi Isa akan hidup dalam beberapa waktu tertentu dan beliau akan wafat, dikuburkan nanti di sampingnya Rasulullah,
Dan sekaligus Rasulullah ini, Sayyidina Isa ini adalah menjadi anak tirinya Nabi Muhammad. Karena nanti di surga Siti Asyiyah itu Nabi Isa alaihissalam dan Siti Maryam dan Siti Asyiyah itu nanti akan menjadi istri Nabi dalam riwayat. Siti Asyiyah itu istrinya Fir'aun yang menyimpan keimanan kepada Nabi Musa. Meskipun jasad dohirnya bersama Fir'aun, tapi hatinya selalu bersama dengan Nabi Musa. Saat Rasulullah itu dilahirkan, Siti Asyiyah ini datang dengan Siti Maryam mendatangi kelahiran calon suaminya. Itu ada di dalam kitab Simtud Duror Ali Al-Habsyi, Simtud Duror atau Maulid Habsyi. Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asyiyah wa ma'ahuma minal khuril ain man qasamallahu. Itu nanti beliau mendatangi kelahirannya, menyaksikan kelahirannya Nabi Muhammad beserta para dayang-dayangnya di surga. Siti Maryam dan Siti Asyiyah sedang menunggu kedatangan Nabi di akhirat, di surga. Dan Nabi Isa nanti akan dikuburkan di sampingnya Rasulullah. Makanya ada jeda sampai sekarang. Cukup untuk satu orang. Jadi itu untuk Nabi Isa, bukan untuk orang yang mengaku jadi nabi. Itu kalau orang yang sempat masuk ke dalam makborohnya Nabi langsung menyaksikan ada jarak. Seperti Pak Jokowi kemarin, melihat langsung. Sekarang kan tidak boleh masuk, kecuali tamu-tamu khusus. Karena Nabi Isa akan turun nanti melanjutkan, bahkan memperbaiki kembali syariat Nabi Muhammad yang rusak. Nah, fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabiluddin, maka mencari-cari Nabi Isa kepada Dajjal. Hatta yudrikahu, sehingga menemukan Nabi Isa kepada Dajjal bibabiluddin, di sebuah tempat yang bernama Babiluddin. Ini berarti masih di daerah ini, mungkin di Damaskus tadi itu, karena beliau turun di Menara Putih di Damaskus. Fayaqtuluhu, maka membunuh Nabi Isa kepada Dajjal. Sumayati Isa ibnu Maryam ila qaumin qad asamahullahu minhu, kemudian mendatangi Nabi Isa ibnu Maryam ila qaumin, kepada sekelompok orang, qad asamahumullahu minhu, yang sudah melindungi kepada mereka Allah, siapa Allah, minhu, dari godaan Dajjal. Tadi kan ada yang bertahan itu, meskipun mengalami paceklik luar biasa. Itu didatangi oleh Nabi Isa, mereka ini yang bertahan dengan keimanannya. Fayamsahu an wujuhihim, maka mengusap Nabi Isa an wujuhim, kepada wajah-wajah kaum. Yuhaddisuhum bidarajatihim fil jannah, dan menceritakan Nabi Isa kepada kaum bidarajatihim, tentang derajat mereka kelak fil jannati, di surga. Fabainama huwa kadzalik id auhallahu ila Isa, maka fabainama huwa, maka ketika huwa, adapun Isa, kadzalika, ialah seperti itu. Seperti itu maksudnya yamsahu, mengusap wajah mereka dan menceritakan derajat mereka kelak di surga. Ketika sedang berdiskusi seperti itu, id auhallahu ila Isa, tiba-tiba mewahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, menurunkan wahyu, anni qad akhrajtu ibadalli, sesungguhnya aku telah mengeluarkan kepada hamba-hambaku, inni qad akhrajtu, sungguhnya aku telah mengeluarkan ibadan akan hamba-hambaku, li malikku, la yadani, yang tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan, li ahadin, bagi seseorang, la yadani, yang tidak ada kekuasaan, li ahadin, bagi seorang, biqitalihim, untuk memerangi mereka. Faharis ibadi ila tur, kata firman Allah kepada Isa, faharis, maka ungsikan. Haris ini ungsikan, selamatkan hamba-hambaku ini yang beriman tadi, ila turi, ke gunung Tursina, ke gunung Sinai.
Ini gunung Sinai ini adalah gunung di mana Nabi Musa dulu bermunajat kepada Allah. Nabi Musa kalau ingin ketemu dengan Allah, berdiskusi, maka beliau naik ke sebuah tempat khusus namanya Gurun Sinai. Di situ beliau menemui Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Pasti kalau ingin munajat di situ ketemu. Nah, nanti suatu saat Nabi Isa juga oleh Allah diperintahkan membawa orang yang selamat dari godaan Dajjal itu untuk diungsikan ke atas Gurun Sinai. Kenapa? Karena nanti Allah akan mengeluarkan lagi makhluk-makhluk namanya Ya'juj dan Ma'juj. Wa yab'asullahu Ya'juj wa Ma'juj. Allah akan mengutus Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun, dari setiap dataran tinggi, yansiluna hale berjalan cepat mereka. Wallahu a'lam. Ini nanti lanjutkan Ya'juj Ma'juj. Setelah Nabi Isa datang menyelamatkan umat dengan membunuh Dajjal, yang bertahan itu oleh Nabi Isa ditolong, sementara yang kafir itu mencium bau nafasnya Nabi Isa mati kepi. Tapi oleh Allah kemudian ketika sedang diskusi ada wahyu turun. Virus corona. Sedang dialog dengan mereka ini, tiba-tiba Allah mengirimkan wahyu. Selamatkan hamba-hamba itu ke atas Gurun Sinai, karena sebentar lagi akan turun, akan bermunculan Ya'juj dan Ma'juj dari sebuah dataran tinggi yang cara datangnya kayak air bah. Yansilun ini jalan cepat. Nanti akan ada penjelasan ini. Banyak penjelasan nanti. Nah, nanti Nabi Isa ini terkepung. Nabi Isa nanti akan terkepung di dataran itu karena dikelilingi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Nabi Isa nanti akan mengeluarkan senjata pamungkasnya. Ikuti cerita selanjutnya pada malam Rebu setengah bulan yang akan datang. Wallahu alam. Cukup. Entah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya mohon nanti dipandu oleh